Timnas Indonesia versus Filipina U23 nanti malam akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada Jumat 18 Juli pukul 20 WIB atau pukul 21 WITA. Pertandingan ini akan menjadi laga krusial bagi kedua tim. Pasalnya, hasil pertandingan ini bisa sangat memengaruhi peluang mereka untuk lolos ke semifinal. Jika mampu menang dalam dua pertandingan ini, Indonesia berpotensi mengamankan status juara grup dan mendekati target utama yakni meraih gelar juara Piala AFF U23 2025 di kandang sendiri. Ini menjadi laga hidup mati bagi tim Garuda. Pasalnya, kemenangan atas Filipina akan membuat Indonesia lebih tenang menatap laga melawan Malaysia pada Senin 21 Juli mendatang, yang juga menjadi penentu posisi mereka di grup A. Nantinya hanya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak melaju ke semifinal. Artinya Timnas Indonesia U23 harus merebut kemenangan atas Filipina maupun Malaysia jika ingin menjaga asa lolos ke semifinal dan sekaligus meraih posisi juara grup. Prediksi skor Indonesia versus Filipina. Indonesia diprediksi akan kembali meraih kemenangan dalam laga melawan Filipina nanti malam. Meski tim Garuda Muda tak masukkan gol sebanyak ketika melawan Brunei Darussalam, Jens Raven dan kawan-kawan diprediksi kembali menang dengan skor 2-1. Filipina bukan lawan yang mudah dan sudah mempelajari kekuatan individu pemain Indonesia dengan baik. Terlebih, pelatih S1 NCHE Pronunciation Parson pernah menjadi video analis saat pertandingan Indonesia U23 versus Filipina U23 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada Jumat 18 Juli pukul 20 WIB atau pukul 21 WITA. Pemain Timnas Indonesia Ula Romeni memberikan kabar terbarunya setelah naik ke meja operasi. Bermain membela Oxford United di Piala Presiden 2025, Ula Romeni justru mengalami cedera engkel akibat tackle yang dilakukan pemain Arema, Paulinho Mokcelin. Ula Romeni terpaksa ditarik lebih cepat dan bahkan melewati pertandingan final Piala Presiden antara Oxford United dan Port FC. Akibatnya, Oxford United pun gagal meraih trofi Piala Presiden 2025 sekaligus membawa oleh-oleh cedera Ula Romeni. Ula Romeni pun memberi kabar terbaru setelah menjalani operasi di Belanda, Kamis, 17 Juli 2025. Operasi berjalan dengan baik, segera kembali. Allegria, kata Ula Romeni lengkap dengan fotonya di kasur pasien. Mantan pemain FC Utrecht ini bahkan dipastikan absen membela Timnas Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Bahkan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengkonfirmasi menepi lamanya Ula Romeni. Tentu saja ini menjadi pukulan besar bahwa Ula tidak akan berpartisipasi di laga-laga nanti, kata Kluivert. Sementara itu, Erick Thohir berharap Ula Romeni bisa kembali tepat ketika putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Oktober 2025 mendatang. Kalau September pasti tidak main. Juli, Agustus, September, pemulihan, ya kita lihat Oktobernya, kata Erick. Mantan pemain FC Utrecht ini bahkan dipastikan absen membela Timnas Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Bahkan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengkonfirmasi menepi lamanya Ula Romeni. Tentu saja ini menjadi pukulan besar bahwa Ula tidak akan berpartisipasi di laga-laga nanti, kata Kluivert. Sementara itu, Erick Thohir berharap Ula Romeni bisa kembali tepat ketika putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Oktober 2025 mendatang. Kalau September pasti tidak main. Juli, Agustus, September, pemulihan, ya kita lihat Oktobernya, kata Erick. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk mengenai kondisi bomber andalannya, yakni Ula Romeni.
Ula Romeni diketahui mengalami cedera serius saat membela Oxford United melawan Arema FC pada laga kedua grup A Piala Presiden 2025, Kamis, 10 Juli 2025, lalu. Terbaru, Ula Romeni bakal menjalani operasi dan diprediksi membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Hal itu disampaikan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI ketika ditanya soal cedera Ula Romeni. Ula Romeni sudah cek dengan tim kedokteran Oxford lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda, yaitu Leo salah satunya yang itu. Sepertinya sudah diputuskan Ula akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang, kata Erick Thohir di depan awak media termasuk Tribun News, tepatnya di Hotel Sultan, Senayan, Rabu, 16 Juli 2025. Berdasarkan apa yang disampaikan Erick Thohir, Ula Romeni terancam absen membela timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Ula juga diprediksi absen saat timnas Indonesia melakoni FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon di bulan September 2025 mendatang. Kini pelatih Patrick Kluivert harus segera mulai mencari calon pengganti Ula Romeni jika sang pemain absen. Lalu siapa saja pemain-pemain yang bisa gantikan Ula Romeni di timnas Indonesia? 1. Rafael Struijk. Rafael Struijk saat protes terhadap keputusan wasit di laga timnas Indonesia menghadapi Filipina di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Desember 2024. Rafael Struijk sendiri sejatinya sempat nyaris tak tergantikan di posisi lini depan timnas Indonesia kala masih dilatih Shin Tae-yong. Meski ketajamannya diragukan, Struijk tetap selalu dipasang sebagai starter. Dalam perannya, Rafael Struijk biasa bermain sebagai penyerang tengah maupun sayap. Satu hal yang positif dari Rafael, ia memiliki daya jelajah yang luas serta determinasi tinggi. Terakhir kali Struijk membela timnas Indonesia yakni saat melawan Australia pada matchday ke-7 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Satu hal yang positif dari Rafael, ia memiliki daya jelajah yang luas serta determinasi tinggi. Terakhir kali Struijk membela timnas Indonesia yakni saat melawan Australia pada matchday ke-7 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Namun, sejak saat itu, dia sudah tak pernah lagi dipasang. Jika Rafael Struijk mampu beradaptasi di Dewa United dan tampil gacor di Liga 1, bukan tidak mungkin ia akan dilirik pelatih Patrick Kluivert di lini depan timnas Indonesia. 2. Ramadhan Sananta. Kemudian nama kedua yang bisa gantikan posisi Ula Romeni adalah Ramadhan Sananta. Sananta merupakan striker muda yang berpotensi besar, kualitasnya hanya perlu dipoles. Dari fisik dan teknik, Ramadhan Sananta memiliki kualitas tersebut, hanya visi sebagai striker yang perlu diperbaiki. Sananta mungkin bisa melihat cara bermain Erling Haaland sebagai mesin gol dan menerapkannya ke dalam permainannya. Sejauh ini, Sananta sudah mengoleksi 5 gol dalam 13 pertandingan membela timnas Indonesia. Harapannya, pengalaman membela DPMM FC di Liga Malaysia musim depan akan menambah ketajaman Sananta, sehingga ia dapat menjadi ujung tombak timnas Indonesia jika Ula Romeni cedera. 3. Mauro Zijostra. Berdasarkan kabar yang beredar, PSSI saat ini tengah mengurus proses naturalisasi Mauro Zijostra untuk timnas Indonesia. Hadirnya Mauro Zijostra tentu bakal menjadi ban serep yang ideal jika Ula Romeni cedera.